Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV ya. Dan kali ini saya akan belajar sedikit ya. Kita sama-sama belajar. Saya belajar, Anda juga belajar tentang bisnis dan juga kehidupan dari pohon yang ada di belakang saya itu, teman-teman. Jadi pohon yang di belakang saya itu adalah pohon jati ya. Pohon jati ini ya pohon yang sangat favorit di kalangan masyarakat. Apalagi kalau masyarakat kita mau mendirikan rumah, mesti yang dicari biasanya adalah eh, pohon jati ya. Jadi pohon jati ini sebagai pohon yang sangat kuat, kemudian memang harganya mahal ya. Nah tapi bukan itu yang kita bahas kali ini. Kita akan bahas tentang apa sih yang bisa kita pelajari dari pohon jati seperti yang ada di belakang saya ini ya. Jadi begini, pohon jati itu eh, tanamannya tidak bisa dipanen dalam waktu 3 bulan, 2 bulan gitu ya. Itu panennya jangka waktu yang cukup lama, tahunan, bahkan belasan tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam setiap kita bisnis ya, jadi kita belajarnya ini kan untuk dua hal, untuk bisnis dan juga untuk kehidupan ya. Nah, yang pertama ini kita akan belajar tentang bisnis dari pohon jati ini. Dari pohon jati ini kita bisa belajar bisnis bahwa dalam bisnis itu ada hal-hal yang kita lakukan, kemudian itu efeknya atau dampaknya itu adalah dampak yang panjang. Jadi bukan jangka pendek gitu ya. Hasilnya itu loh. Karena dalam setiap bisnis, dalam kita menjalankan bisnis itu kan ada sesuatu yang kita lakukan, kemudian kita ingin mendapatkan hasil yang cepat karena memang membutuhkan cash flow yang cepat gitu ya. Misalkan apa? Misalkan kalau kita melakukan penjualan, divisi marketing gitu ya, sales itu kan jangka pendek. Artinya ya memang butuh cash cepat ya. Seperti itu tanaman-tanaman lombok gitu ya. Jadi tanaman lombok itu kan tanaman cabai itu kan 3 bulan panen, tanaman sayur 3 bulan panen. Nah itulah cash flow dalam bisnis kita. Ada tanaman-tanaman jangka pendek. Tanaman jangka pendek itu ya tadi itu ya, penjualan, kemudian barter, itu adalah tanaman jangka pendek. Nah bagaimana dengan pohon jati, apakah ada? Oh ada. Jadi ada tanaman-tanaman yang harus kita lakukan dalam perusahaan kita, semestinya seperti tanaman jati itu ya, pohon jati itu. Apa itu? Oke, begini. Di dalam divisi di perusahaan itu ada yang namanya marketing communication, ada yang namanya PR, public relation, ada yang namanya humas gitu ya, hubungan masyarakat, ada yang namanya CSR, jadi berkaitan dengan pengabdian terhadap masyarakat. Nah itu semua adalah tanaman-tanaman jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan, sama mereka dengan menanam pohon jati gitu ya. Buktinya apa? Buktinya begini, kalau kita melakukan dalam bisnis kita ya, melakukan kebaikan-kebaikan yang tidak ada kaitannya dengan penjualan produk, maka itu menjadi goodwill atau nama baik. Saya contohkan begini, dulu saya pernah bekerja di perusahaan bisnis coaching ya. Bisnis coaching itu bukan bisnis coaching. Jadi coach, pelatih gitu ya, pelatih bisnis. Nah di dalam pelatihan bisnis itu ada yang namanya divisi marketing communication. Dia bukan divisi sales tapi divisi marketing communication. Apa yang dilakukan atau apa yang kita lakukan di bisnis itu? Yang kita lakukan di bisnis itu adalah sosialisasi. Jadi sosialisasi terhadap keberadaan perusahaan kita, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelatihan bisnis gitu ya. Jadi kita setiap waktu, setiap akhir pekan atau setiap hari Rabu, jadi 3 hari sekali kita melakukan yang namanya sosialisasi, menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada sebuah perusahaan yang bisa membantu bisnisnya mereka gitu ya. Jadi melatih pemilik bisnis.
namanya perusahaan perusahaan bisnis coaching. Nah, itu yang diterima oleh masyarakat kita, sehingga dengan cara semacam itu maka mereka akan mengetahui bahwa memang benar ada gitu ya. Dan itu tentu saja mereka tidak langsung jadi klien kita, tetapi mereka akan mencerna terlebih dahulu, kemudian dengan mencernanya atau dengan mengetahui keberadaan perusahaan bisnis coach itu, tentu mereka akan jangka panjangnya akan berpikir bagaimana cara mereka memperbaiki bisnis mereka. Nah, dengan cara semacam itulah mereka akan 5 tahun lagi, mungkin 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi mereka akan jadi klien di perusahaan kita gitu ya. Nah, itu tanaman jangka panjang seperti halnya pohon jati ini butuh waktu yang cukup lama. Bisa 5 tahun, bisa 8 tahun, bahkan bisa belasan tahun ya. Hampir sama dengan itu. Nah, itu di sisi divisi marketing communication. Ada divisi lain yang juga jangka panjang, misalkan berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat, sehingga ada perusahaan-perusahaan dengan skala prioritas tertentu memang belum mampu untuk menjadi klien kita, kan harus bayar ya. Nah, kita berikan jasa yang free atau gratis untuk mereka dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Nah, itu adalah tanaman-tanaman jangka panjang. Oke, sekarang itu di bisnis ya. Sekarang di kehidupan, bagaimana di kehidupan? Nah, di kehidupan ini yang patut kita simak lagi bahwa begini, ada yang menarik dari sisi hidup kita ketika kita hubungkan dengan pohon jati ya. Misalkan begini, kita menanam kebaikan di masyarakat, jadi kita berbuat baik kepada masyarakat. Nah, itu juga akan kembali pada diri kita sendiri, karena bagaimanapun juga yang namanya kita berbuat baik itu pasti akan balik pada diri kita sendiri. Jadi gini loh contoh, kalau kita baik pada masyarakat, itu hakikatnya baik pada diri kita sendiri. Kenapa? Dengan kita berbuat baik pada masyarakat kita di sekitar kita, maka mereka semua akan ikut baik juga pada kita. Itu yang terkait dengan baik gitu ya. Dan itu akan membawa kejayaan pada diri kita sendiri. Saya pinjam istilahnya teman-teman ini ya di Muslim. Jadi di situ ada surat Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Di situ secara terjemahan letterlek bahwa setiap manusia itu sudah diberi kenikmatan yang bermacam-macam, begitu banyak kenikmatan gitu ya. Kenikmatan itu bisa berupa keahlian di bidangnya masing-masing ya. Misalkan ada orang yang ahli di bidang berbicara, ada yang ahli di bidang teknik, ada yang ahli di bidang elektro, di bidang pertukangan. Itu semua diberi keahlian masing-masing, bahkan tidak satu, multi talent. Manusia itu multi talenta gitu ya. Nah, tetapi di situ juga disebutkan Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Maka sering-seringlah berkomunikasi dengan Tuhanmu, berkomunikasi dengan Allah gitu ya. Dan berikutnya adalah berkorbanlah untuk masyarakatmu, berkorbanlah untuk masyarakatmu, maka kamu akan jaya. Berkorbanlah untuk masyarakatmu. Artinya di sini kita harus menanam kebaikan di masyarakat kita. Dengan cara kita menanam kebaikan terhadap masyarakat kita, maka jangka panjangnya kita akan mendapatkan kebaikan juga bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga dan sekitar kita. Makanya ada yang menarik kemarin. Jadi di sekitar desa ini ada pemilihan kepala desa gitu ya. Ada pencalonan kepala desa lagi, ada 3 calon. Nah, salah satu calon dengan kemampuan yang dia miliki, kemampuan intelektual, kemampuan akademis dan yang lainnya, dia berkata bahwa orang desa sini harus mengenang keberadaan saya saat ini di masa yang akan datang gitu ya. Apa artinya? Bahwa dia akan melakukan sesuatu yang dengan melakukan sesuatu itu maka masyarakat akan mengenangnya. Karya apa yang akan dibuatnya? Ya terserah pada beliaunya ya. Apakah dia akan berkarya tentang fisik, bangunan, atau berkarya tentang sebuah sistem budaya di masyarakat sekitar sini, atau apapun gitu ya. Nah, kayak itu yang bisa kita pelajari. Satu lagi, ada pepatah Jawa bahwa tunggak jati mati, tunggak jarak merajak gitu ya. Jadi tunggak jati itu artinya kalau pohon jati kita potong, kita tebang, itu kan ada bagian bawahnya, ada tunggaknya ya, ada tunggaknya. Nah, tunggak jati itu mati. Jadi ketika dipotong ya mati biasanya. Tunggak jatinya mati, nggak tumbuh gitu ya. Selesai sudah. Sementara
ada tunggak jarak. Jadi pohon jarak itu, tunggak jarak itu merajak. Ketika pohon jarak itu kita potong, maka di bawahnya akan tumbuh tunas yang begitu banyak. Sehingga apa dari arti peribahasa Jawa itu? Artinya begini, siapapun kita, apakah keluarga kita ada keluarga besar dengan kekayaan dan dengan kebesaran yang lainnya, bisa suatu saat kita yang akan habis gitu ya, tidak akan bisa mewarisi kebesaran itu. Itu namanya tunggak jati mati. Atau tunggak jarak merajak, artinya bahwa kita mungkin dari turunan orang-orang yang kecil dengan kemampuan kecil gitu ya, entah kemampuan ekonomi atau kemampuan yang lainnya yang masih kecil, tetapi kita bisa menjadi sesuatu yang besar. Jadi kan kita bisa lihat ada keturunan dari orang-orang biasa, orang besar, orang kecil gitu ya, tapi kemudian menjadi pembesar di negeri ini. Itu namanya tunggak jarak merajak. Oke teman-teman, itu informasi dan juga pelajaran yang kita bisa ambil dari pohon jati dan pohon jarak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.